Scene dibuka dengan kejadian sadis saat seorang bernama Kanata Tomakui di-shutdown paksa dari hidupnya. Tapi entah mengapa dia kembali bisa membuka matanya, dan sosok anehlah yang pertama dilihatnya. Sosok itu nampak memberinya nama Gobro. Kini dia nampak menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali dalam tubuh yang berbeda. Perkembangan Goblin ternyata amat cepat. Itu dapat dilihat pada Gobro yang udah remaja padahal baru hari ketiga. Dan karena dianggap udah besar, kakek tadi memutuskan bahwa mulai sekarang mereka harus hidup mandiri. Saat pertama keluar dari gua, Gobro mengamati sekitar yang nyatanya berbeda dari dunia sebelumnya. Melihat Gob Kici yang bertubuh besar dan kuat, dia pun segera mengajaknya kerjasama untuk berburu. Dan hasilnya, tapi entah mengapa status ini tiba-tiba muncul. Dia coba menghiraukannya dan dengan lahap menikmati hasil buruannya. Kian hari kerjasama mereka kian menjadi. Seiring dengan status Gobro yang kian meningkat pastinya, dia pun teringat jika di kehidupan sebelumnya, kemampuan penyerapanlah yang ia miliki. Maksudnya gini, apapun bisa dimakannya dan otomatis dia mendapatkan kemampuan dari apa yang telah dimakannya itu. Tapi di dunia ini dia harus memulai semuanya dari awal. Gobro sugoi. Di dalam gua, seorang goblin cewek bernama Gobmi nampak kagum dengan kemampuan Gobro. Dia pun berencana mengajaknya berburu esok hari. Tapi sayang, hari yang dijanjikan malah turun hujan. Karena gabut, Gobro berusaha membuat senjata dari bahan-bahan yang ditemukan di ruang harta. Tapi 宝物庫でいくつかの材料を見つけたとき、何のためかは察しがついたが、あまり考えたくはなかった。 meski terus kepikiran, Gobro coba nggak menghiraukan. Dia pun didatangi Gobji yang ngasih penjelasan jika Gobro berpeluang naik level secara cepat. Dan saat sampai di level 100 nanti, Gobro bisa berevolusi jadi makhluk tingkat tinggi. Tapi selama ini hanya satu orang yang bisa mencapai level itu. Dia juga ngasih info kalau pemuda desa yang sedang tugas sebentar lagi akan kembali. Gobro berpeluang untuk menemui Hobgoblin yang udah berevolusi. Kakek itu juga penasaran buruan apa yang nantinya akan mereka persembahkan. Hari perburuan tiba, kombinasi 3 goblin ini makin menggila. Hewan buruan yang didapatkan nggak main-main jumlahnya. Mereka pun segera menyantapnya, dan pasti level Gobro makin meningkat aja. Dia terlihat menikmati kehidupan barunya. Hari-hari selanjutnya pun dia jalani dengan gembira dan makin kompak kerjasama. Kejadian gak terduga terjadi di malam ke-12, di mana Gobro yang tertidur lelap tiba-tiba aja diserang 6 goblin lainnya. Untungnya mode search selalu aktif dan dia pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tapi Gobmi yang gak bisa terima malah. Esok hari, orc yang berjalan sendirian jadi sasaran dan akhirnya gak mau mengulangi kesalahan di hidup sebelumnya yang jadi orang tamak, Gobro pun membagikan hasil buruan pada teman-temannya. Saat tidur malamnya, notifikasi yang muncul dengan segera diiyakan meskipun dia masih setengah sadar. Esok hari saat membuka mata, dia kaget karena wajahnya nyaris serupa dengan dirinya dulu. Gak hanya itu, perubahan drastis juga terjadi di postur tubuh mereka berdua. Lalu dengan pede, Gob Kici ingin duel melawan Gobro saat ini juga. Dan hasilnya, mendengar ada bahaya, dia segera meminta Gobmi mempersiapkan senjata. Lalu saat musuh lengah, dengan segera mereka menyerangnya. Hingga Gobro segera melahap dan mendapatkan kekuatannya. Setelahnya, dia membawa hasil buruannya untuk dibagikan kepada semua anggota. Gak mau terus-terusan jadi beban, mereka meminta untuk diajari cara berburu. Dengan senang hati,
Gobro pun setuju. 俺の頭の中にこの世界でのこれからの道筋が強くなり仲間を率いそして Mereka pun segera berkumpul dan memulai latihan. Sedang di tempat lain, Gobmi nampak telah mengalami evolusi juga. Mungkin karena depresi, semua wanita yang jadi sandera itu memilih mengakhiri diri. Gobji dan Gobro pun sepakat mengadakan upacara perpisahan. Waktu terus berjalan dan banyak kejadian yang udah mereka lalui. Dan tim perantau pun akhirnya kembali. Mereka disambut baik oleh para anggota. Dan Gobji nampak bahagia karena kedatangan wanita manusia. Tapi Gobro nggak setuju. Dia berusaha melindungi dan merawat mereka. Tingkah Gobro ini membuat tim perantau nggak suka. Sampai akhirnya Hobsato dan Hobse datang ngasih solusi untuk menjadikan salah satu pemimpin di sini. Dan hasilnya これで俺が正式にこの村のリーダーってことで文句はないな Setelah sah jadi pemimpin, Gobro segera mengamankan para wanita, menjamin keselamatan, dan berjanji akan dikembalikan suatu saat nanti. Tapi dengan syarat mereka harus mengajari pengetahuan manusia pada Gobro. それで私たちはあなたに何をすれば。俺に人間の知識を教えてくれ Waktu terus berjalan dan untungnya para wanita ini terlihat percaya pada Gobro. Mereka terlihat lebih santai menjalani hari-hari. Rupanya mereka semua memiliki keahlian berguna yang berbeda-beda. Lanjut latihan, gak peduli usia, Gobro mencoba menerapkan kedisiplinan pada semua. Saat malam tiba, beberapa orang nampak akan melanggar peraturan dari Gobro. Dan inilah yang terjadi. Sebagai bentuk penegasan atas kekuasaannya yang penuh kedisiplinan, Gobro mempertontonkan cara memberi pelajaran pada mereka yang membangkang. この村のルール分かってくれたかな Lanjut ke rutinitas berburu, kekompakan ketiganya benar-benar membuat mangsa mereka nggak berdaya. Dan hasilnya, kemampuan istimewa berhasil Gobro dapatkan. Dan saat tidur, Mbak Merah yang masih takut pun menyusul ke tempatnya. Esok hari, dia kaget karena Gobmi juga tidur dengannya. Dan saat mulai latihan, akhirnya satu anggota yang dipercayainya berhasil berevolusi menjadi Hobgoblin seperti mereka. Gobkichi kini ditunjuk menjadi kapten unit senjata. Gobmi jadi kapten unit serangan jarak jauh. Hobsato kapten senjata ringan. Gobe jadi kapten unit belakang. Dan Hobse jadi kapten unit ahli sihir. Sementara dirinya kini berniat berburu sendirian di hutan. Karena yakin kemampuannya udah mumpuni, Gobro nekat masuk ke hutan utara yang memang terlarang untuk semua. Bener aja, Redbeard yang diceritakan Gobji kini menunjukkan tajinya, tapi dengan tenang dan yakin, Gobro bersiap menyerangnya. Sementara di desa, para anggota mulai mengkhawatirkan dirinya yang gak kelihatan sedari tadi. Balik ke Gobro, dia nampak kesulitan karena musuhnya kali ini bisa mengimbangi bahkan menyerangnya balik. Tapi Gobro yakin bisa melakukan sesuatu dan meski sama-sama terluka, tapi si beruang masih aja berusaha menyerangnya. Justru situasi ini benar-benar membuat rasa penasaran Gobro untuk mengalahkannya makin menjadi-jadi. Dan akhirnya setelahnya dia segera melahapnya. Kemampuan super kembali didapatkan. Di saat setengah sadar, pilihan untuk melanjutkan evolusi disetujui Gobro. Dan inilah hasilnya. Dia berhasil menjadi ogre. Saat kembali ke desa, semua dibuat takut. Tapi untung Gobmi masih mengenalinya. Dan mereka semua kini makin bangga dan penasaran pada Gobro.
Semua masih nggak percaya dengan evolusi Gobro yang berhasil jadi ogre. Nggak terkecuali semua wanita yang dijaga ini. Lalu karena senjatanya sedikit rusak, Mbak Pandi Besi ini berjanji akan memperbaiki. Lanjut ke si kembar yang meminta bantuan agar pekerjaan mereka lebih ringan. Lanjut ke sang ahli kimia. Dan akhirnya mereka semua bercengkerama bersama. Esok hari, Gobro memilih menghentikan latihan karena tenaganya sekarang udah gak sebanding dengan para goblin ini. Gobkichi memilih pergi setelahnya, lalu yang lain melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara Gobro dan Hopsei malah berantem rebutan buku. Hari selanjutnya saat lagi santai, Gobro dikejutkan karena seseorang Karbunsel yang nampaknya terluka. Sekuat tenaga dia berusaha menolongnya. Setelah tersadar, dia berterima kasih sambil mengenalkan diri bernama Litana. Dia bercerita jika diserang manusia, mungkin karena di dahinya terdapat permata yang bernilai mahal, jadi banyak manusia yang berebut untuk mendapatkannya dengan cara menyerangnya. Dengan sangat, Litana memohon agar Gobro mau melindunginya. Gobro pun teringat suatu kisah saat di mana penyihir legendaris bernama Velvet yang menciptakan Litana dan bertugas menjaga item berharga di ruang harta karun miliknya. Mendengar langsung dari Litana, Gobro memutuskan untuk membantunya dan menjaga ruang harta. Dengan segera dia mengumpulkan semua. Dia lalu meminta senjata dan berusaha agar nggak melukai manusia. Tapi jika kepepet, dia akan menggunakan kekerasan nantinya. Setelah sampai di lokasi, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Para petualang yang ketemu dengannya dengan gak sopan langsung menyerang. Dia pun coba menasehati jika yang dilakukan para petualang ini adalah tindakan yang salah. Tapi mereka nggak mau mendengar dan malah menyerang secara brutal. Beruntung Gobro mampu membaca situasi dan nggak terluka sedikit pun. Dia pun terpaksa menyerang balik dan memusnahkan mereka semua. Mereka segera dituntun ke ruang harta. Setelah berterima kasih dan menceritakan tentang tuannya, Litana akhirnya harus musnah untuk selamanya. Gobro pun segera menyimpan permata itu di tubuhnya dan mengajak semua mendoakan Litana. Lalu segera menguras habis harta yang udah jadi milik mereka. Dan juga menghilangkan Velvet dengan cara Velvet pun meninggalkan sebuah tangan untuknya yang nyatanya amat berguna bagi Gobro. Mereka pun memilih merayakan dengan hari-hari selanjutnya. Gobro sengaja menghibahkan senjata untuk mereka yang dipercayai. Gak lupa senjata legendaris untuk dirinya sendiri. Lanjut mukbang tanpa henti karena gak ada kegiatan. Gobro memutuskan untuk mencari monster yang belum pernah dia temui. Spiderman ini korban pertama. Lanjut rusa korban kedua. Dia pun pergi hingga ke tengah hutan. Lalu spesies baru yang ia temui adalah Dryad, sosok licik yang hanya akan memanfaatkan laki-laki yang ia temui. Semua yang diceritakan Gobji memang benar adanya. Karena iminnya udah nggak tahan, dia pun akhirnya menggunakan item yang belum pernah dia gunakan yang berupa. Dia pun selesai setelah 5 jam prosesnya. Lanjut menghabisi monster-monster lagi. Dan saat kembali ke markas dia senang karena 2 orang lagi berhasil menguasai sihir. Hari-hari selanjutnya pun Gobro lewati dengan khawatir. Sebab entah mengapa semua wanita kini marah-marah padanya. Tapi saat dia pergi ke tempat si ahli kimia, cemburu karena ciuman di pipi dari Dryad rupanya adalah penyebabnya. Dan yang dilakukan si kimia malah. Tapi kejadian itu membuat semua cemburu. Dan mau nggak mau, akhirnya Gobro melayani mereka semua. Berkat kemampuan Shard yang dimiliki, Gobro jadi bisa mengidentifikasi ras yang belum pernah dia temui, termasuk kemampuan dasar yang dimiliki. Tanpa sopan, pemimpin elf itu memarahi Gobro, dan firasatnya mengatakan pertemuan ini akan sedikit merepotkan. Ternyata, dia datang untuk meminta bantuan, karena para manusia akan menyerang bangsa mereka. Tapi karena meminta dengan gak sopan, Gobro pun langsung menolaknya, berusaha menyerang. Tapi
Dia meminta agar anak buahnya menurunkan busur panahnya. Lalu, karena dia juga hidup di hutan itu, Gobro pun akhirnya mau kerjasama. Jika sampai manusia macam-macam pada mereka, senjata inilah yang akan dia gunakan. Karena keseriusannya, akhirnya para elf itu memilih pergi undur diri. Esok hari, dia lanjut untuk berburu monster lagi. Dan monster slime ini adalah mangsanya. Setelah memakannya, kemampuan spesial berhasil didapatkan, yang langsung dia manfaatkan untuk jadi CCTV di semua wanitanya. Para elf benar-benar gak belajar dari kesalahan. Mereka nekat mendatangi Gobro lagi. Dengan segera, rupanya mereka terpaksa menuruti pemimpinnya. Tapi Gobro punya solusi, yaitu adu kekuatan diri. Dan siapa yang menang diizinkan untuk pergi. Singkat cerita, para elf mengalami kekalahan dan Gobro menjadikan sisanya sebagai tahanan. Sontak info itu membuat jiwa muda Gobji kembali menggelora. Dan nasib sial harus diterima pemimpin elf yang harus menemui ajalnya. Hari-hari terus berlalu, Gobkichi akhirnya sampai level 100-nya. Dia pun berevolusi jadi tipe khusus. Seperti biasa, dia kembali menantang Gobro untuk bertarung. Tapi hasilnya, lagi-lagi Gobkichi belum mampu mengalahkan Gobro. Dan saat istirahatnya, dia bermimpi tentang sosok aneh yang memberinya sesuatu. Esok hari, dia diberitahu jika banyak goblin yang berhasil menemukan bakatnya. Sementara Hopse akhirnya berevolusi juga menjadi half spell lord. Dia pun segera memamerkan peningkatan kemampuannya pada Gobro. Gobro menyadari jika Hopse belum evolusi sepenuhnya, tapi dia tetap mengapresiasi dengan memberinya beberapa item ini. Gobro percaya jika evolusi di wilayahnya ada pengaruh darinya, dia pun akan tetap melanjutkan program pelatihan kekuatan ini. Saat Gobro pulang dari perburuannya dengan Gobkichi, gak sengaja dia bertemu beberapa goblin yang berniat pergi dari wilayahnya. Dia pun paham akan situasi dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Gak lupa, dia memberi sedikit kenangan untuk mereka. Lanjut, gak sengaja dia menemukan manusia yang tertangkap oleh orc. Melihat kemampuan bagusnya, dengan segera balik ke lab, dia bahagia karena wanita kimia akhirnya berhasil menciptakan Homar. Dilanjut rapat bentar, dia mempersilahkan kepada siapapun untuk pergi jika dirasa di sini nggak nyaman. Hari-hari berikutnya, dia kembali menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Gobe nampak mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, tapi karena buruannya masih hidup, Gobro memilih menggunakan kekuatan yang baru didapat untuk menjadikan hewan itu peliharaan mereka. Dan juga disusul oleh hewan-hewan lainnya yang dia taklukkan. Lalu, peningkatan signifikan juga terjadi di wanita merah yang mengaku pemula ini. Dia juga dapat info jika manusia telah menyerang beberapa anggotanya. Esok hari saat terbangun, dia dikagetkan oleh serangan dari tengkorak sihir. Dia tahu ada sesuatu yang menggerakkan mereka di belakang, tapi karena jumlahnya teramat banyak, mau gak mau dia harus mengalahkan kroco-kroconya dulu. Hingga akhirnya dia menemukan dalang utama. Lalu dengan segera setelahnya para kobold menceritakan kronologi sebelumnya. Mereka pun meminta maaf atas keteledoran ini. Gobro dan Gobkichi berniat berburu lagi, tapi nggak sengaja dia malah melihat beberapa manusia bersenjata. Mereka pun inisiatif untuk mengikuti. Sesaat kemudian mereka tahu alasannya, yaitu berniat menculik putri dari Pangeran Elf yang baru pulang dari festival. Bener aja mereka lewat di lokasi yang udah diincar. Dengan segera pasukannya dilumpuhkan dan sang putri langsung dibius. Gak tega melihat duo Go ini segera beraksi dan hasilnya. Setelah dapat info, bandit itu pun dilenyapkan oleh Gobro. Sesaat setelah siuman,
Dia kaget dengan apa yang terjadi dan panik karena dia kini tinggal sendiri. Gobro menjelaskan bahwa sukunya nggak ada kaitannya dengan konflik antara elf dengan manusia. Dia juga ngasih tahu bahwa ada pengkhianat dari sukunya. Gobro pun berjanji akan mengantarkannya pulang esok hari. Gobro pun menepati janji dengan mengantarkannya pulang. Di perjalanan, dia dijelaskan tentang beberapa tingkatan level dari elf. Sesampainya di desa, beberapa pasukan udah siap dengan senjatanya. Tapi untungnya putri elf itu melarang mereka untuk menyerang. Sedikit perselisihan, akhirnya mereka diizinkan masuk dan bertemu sang kepala. Sebagai bentuk imbalan, mereka diberi file note, item sihir warisan keluarga. Gobro pun menjelaskan beberapa pasukan yang akan datang menyerang, dan akhirnya mereka sepakat untuk jadi relasi. Karena nggak enak udah diberi peralatan mithril, Gobro pun juga sama memberinya beberapa kenang-kenangan. Dan saat mau pulang, dia menanyakan beberapa anggotanya yang hilang. Namun dengan cepat, Gobro berkata nggak mengetahuinya. Nggak lupa oleh-oleh yang nyatanya rasanya amat disukai Gobro ini. Esok hari dia dikejutkan dengan evolusi dari Gobmi dan beberapa anggotanya. Kemampuan spesialnya pun bertambah. Melihat penampilannya, Gobro merasa familiar dengan Gobmi. Gobe pun juga telah berevolusi dan punya kemampuan spesial yang mengagumkan. Gak mau kalah, Hubsato kini juga berevolusi dan mendapat kemampuan spesial juga. Meski begitu, Gobro masih belum tahu mengapa mereka yang berevolusi kini memiliki tato yang sama dengan dirinya. Gobji pun usul untuk merubah nama-nama mereka. Dan inilah kekuatan dari berbagai ras saat ini. Gobro meyakini jika nanti perang antar manusia dan elf pecah, mereka akan meminta bantuan padanya. Untuk itu, dia berusaha memberdayakan aset yang dimiliki saat ini. Dengan memanfaatkan anting komunikasi, tapi karena elf menolak, terpaksa. Setelahnya, mereka segera digiring untuk latihan harian bersama. Dan saat dirasa siap, dia segera menggelar latihan pertarungan. Hal ini membuatnya mengerti, jika membangun kerukunan dengan cara alami adalah hal terbaik. Beberapa hari selanjutnya, Ogro berusaha menciptakan lawan tanding yang lebih kuat dari sebelumnya, dan belum mendapatkan formula terbaiknya. Hingga dia memutuskan untuk memfokuskan melatih kobold dan elf yang secara kekuatan masih jauh dari harapan ini. Esok hari, Ogro mengajak pasukannya untuk mengambil barang-barang para kobold dan menghancurkan itu setelahnya. Lalu, kekompakan para kobold dalam berburu Black Wolf ternyata cukup mengejutkan baginya. Dan ketidaksengajaan bertemu celeng yang langsung... Sesampainya di desa, dia senang karena pandai besi ini berhasil membuat senjata menakjubkan lagi untuknya. Esok hari, Ogre Kichi mengungkapkan jika dia menyukai RT. Sebagai sahabat yang baik, Ogro akan menyampaikan itu pada RT malam nanti. Dan akhirnya, esok hari saat latihan, kekuatan besar Ogre Kichi meningkat pesat. Dan mau gak mau, Ogro harus membuatkan lawan yang lebih kuat untuk latihan tandingnya. Lanjut berburu monster lagi, hingga membuatnya dapat kemampuan spesial. Hari terus berlalu, dan saat hujan tiba, dia memutuskan untuk berlatih di markas aja dan mengunjungi setiap anggota yang kini telah berkembang pesat semua. Esok hari, kunjungan dari beberapa elf yang ngasih info jika manusia telah bersiap menyerang, mereka pun datang untuk meminta bantuan. Setelah setuju dengan imbalan yang dijanjikan, Ogro segera ngasih alat komunikasi untuk sang kepala elf. Dia pun segera mengumpulkan pasukannya, menamai mereka para belum, dan mendeklarasikan jika pekerjaan besar pertama segera dimulai. Esok pagi mereka berangkat dengan percaya diri. Semua anggota berkekuatan sihir Ogro kerahkan untuk mengepung dan memporak-porandakan garnisun itu. Tapi nyatanya, lawan yang dipimpin oleh kesatria wanita itu pun masih bisa menyerangnya balik. Faktanya, mereka memiliki kemampuan yang gak bisa diremehkan. Apalagi sang kesatria ini. Dia dengan sengaja menantang Ogro.
dan berjanji akan menyerahkan seluruh hidupnya jika Ogro berhasil mengalahkan dia nantinya. Selain orang-orang yang udah dipilihnya, Ogro mempersilahkan para anggota untuk menghabisi semua. Dan seperti yang udah diprediksi, mereka dengan mudah membantai pasukan yang ada. Kini balik ke pertarungan Ogro, sang kesatria nampak susah payah dibantu anggotanya untuk mengeluarkan sihir tingkat 5. Melihat sihir itu, saya memprediksi jika Ogro nggak akan mampu menahannya. Tapi faktanya, Ogro nggak akan membiarkan wanita itu lockout dan segera melenyapkan sihir itu dengan perisai sihir yang dibuatnya. Hingga akhirnya pertarungan pun mereka menangkan dan menjadikan manusia yang tersisa sebagai sandera. Dia segera menemui kepala elf yang menjamu mereka dengan pesta besar. Gak lupa, manusia itu dia jadikan sebagai sumber informasi karena sebelumnya dia udah sepakat dengan kepala elf untuk kerjasama. Gak lama kemudian dia ngasih info jalur para manusia yang akan menyerang hingga mereka bersiap untuk mengantisipasi. Setelah dijelaskan strategi, kepala elf nampak memuji kejeniusan Ogro. Esok hari, Ogro dan pasukan segera mengeksekusi strategi. Pasukan itu memiliki banyak anggota yang punya kemampuan spesial. Tapi dia tetap yakin strateginya akan berhasil. Satu persatu strateginya terbukti membuahkan hasil. Pasukan itu berkurang drastis jumlahnya. Dan saat pasukan tinggal 100 orang, pemimpin mereka melakukan strategi berbeda. Mengetahui sihir nggak lagi bekerja, kini Ogro memanfaatkan kekuatan fisik Ogre Kichi untuk menyerang. Melihat secara langsung kemampuan apik sang kesatria, dia meminta Kichi untuk menjadikan kesatria itu sebagai sandera. Dan hasilnya, dia pun segera mengabarkan keberhasilan ini pada kepala elf dan mengeksekusi yang lain untuk mendapatkan kekuatan. Dia pun memahami jika adrenalin akan bertambah saat terpojok, tapi keinginan dari Mi ini nggak bisa ditolaknya. Lalu para manusia yang tersisa terlihat mengeluh karena mereka dijadikan sandera. Ogro segera menginterogasi dan menanyakan alasan mereka menyerang bangsa elf. Sang kesatria menjelaskan, itu terjadi karena salah satu putri kerajaan menderita penyakit serius dan mendapat info jika obat para elf bisa menyembuhkan penyakitnya. Raja pun segera memintakan untuk mencarinya. 俺ももともと人間だからそう感じるんだろうけどな。一言で言えば人間の欲深さがこの戦争を招いたのだ。 RT yang hobi menggali gak sengaja menemukan sumber air panas. Ogro pun senang karena dia bisa membangun onsen yang dipercaya bisa menambah stamina dan menghilangkan semua penyakit dan keburukan. Mereka pun langsung mencoba dengan mandi bersama. 文字通りの掘り出し物、アスエちゃんには大感謝だな。 Esok hari, Ogro memutuskan untuk memulai sesi latihan yang baru yang bertujuan melatih keterampilan kepemimpinan. Dia bertindak jadi juri dari kelompok yang dipimpin oleh orang yang dipercaya. Para sandera masih bingung dengan situasi ini. Sang kesatria yang capek main perang-perangan dengan berani menantang Ogro. Dan sebagai bentuk penghormatan, Ogro mengabulkan permintaannya, meski akhirnya setelah disembuhkan, dia nekat lagi untuk menantang Ogre Kichi hingga membuat para wanita kagum padanya. Saat makan bersama, dia menceritakan latar belakang kehidupannya. Melihat banyak makhluk yang tinggal harmonis di sini, dia memutuskan untuk bergabung dengan Ogro dan menjadikan kesatria itu sebagai pelatih dari wanita merah. Beberapa orang yang dianggap beban, Ogro serahkan pada kepala elf. Dia pun menanyakan obat yang diceritakan kesatria sebelumnya. Rupanya obat itu udah pernah dia berikan pada Ogro. Meski dilarang berbagi dengan manusia, tapi nggak ada larangan yang disebutkan untuk berbagi dengan makhluk lain yang udah menyelamatkan putrinya. Ogro pun segera meminum obat itu dan mengetes khasiatnya pada beberapa orang ini. Dan hasilnya, pertempuran dengan ras manusia yang berniat jahat pun kembali pecah. Dari jarak kurang lebih 300 meter, senjata andalannya mampu menyapu bersih manusia yang ada.
Gak butuh waktu lama, Parabellum kembali memenangkan pertempuran ini. Keesokan hari, dua wanita ini diajak Ogro untuk menemui sang kepala elf. Gak mau berlarut-larut dengan masalah ini, kepala elf pun meminta agar pertarungan segera diakhirkan. Dan akhirnya mereka berdua sepakat kerjasama lagi. Saat perjalanan pulang, Ksatria yang udah bersumpah setia pada Ogro ini meminta satu hal, agar Ogro mau memberikan obat dari kaum elf untuk pihak kerajaan. Ogro mulai berpikiran untuk memanfaatkan situasi ini, tapi dia masih ragu karena bisa aja terjadi hal-hal di luar kendalinya. Dia pun berjanji akan mempertimbangkan dengan matang terlebih dulu. Dini hari dipilihnya untuk memulai pertempuran ketiga, tapi jumlah pasukan yang kalah hampir 2 kali lipat membuatnya harus jitu dalam mengeksekusi strategi. Ditambah adanya pasukan Rugald Orden yang merupakan pasukan gak terkalahkan. Berkat anugerah dari sang dewa, kekuatannya istimewa, ditambah bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat kala bertarung bersama. ルガルド・オルデンとは英雄？共に戦う仲間の能力を強化する特性まで持ってる。どんな味がするのか。な。Ogre segera memanggil pasukan tengkorak yang udah sedikit dimodif ini agar bisa tahan dari sinar matahari. Dia berpesan agar Ogre Kici melenyapkan pasukan yang berjaga. Dengan segera, dia pun menyerang pasukan dengan terang-terangan. Setelah cukup banyak menghabisi, dia perintahkan pasukannya untuk membantu yang lain. Sementara dia segera melenyapkan pasukan yang ada di hadapannya. Di tempat lain terlihat seorang bocah mengeluh karena harus ikut peperangan seperti ini. Tapi orang-orang itu justru merasa yakin akan kemenangan jika bocah itu ikut serta. Melihat Ogro sedang mengeluarkan jurus, akhirnya bocah itu pun semangat untuk segera melawannya. Balik ke Ogro yang lagi mengisi tenaga, bocah itu pun menghampiri dan langsung mengajaknya bertarung. Ogro tahu kalau dia adalah Filippo, seorang pemberani yang dianugerahi oleh Dewa Serangga Iblis. Filippo merasa kagum karena Ogro tahu banyak info, tapi ketika tahu pasukannya habis nggak tersisa, dia pun nggak bisa menerimanya. Melihat aura Filippo, Ogro tahu jika dia udah terbiasa bertarung. Filippo pun juga tahu jika Ogro dianugerahi kekuatan oleh dewa. Karena nggak mau mengaku, maka terpaksa Filippo menunjukkan keahliannya. これ僕が加護の力とネクロマンこうすると Parasit itu dengan sadis mengubah mayat prajurit menjadi serangga dan menunjukkan betapa hebat kekuatan yang bisa dia lipat gandakan ini. Mereka pun langsung menyerang Ogro, tapi merasa diremehkan, Filippo memilih mengendalikan langsung parasit-parasit yang tersisa ini. Tapi lagi-lagi Ogro masih bisa selamat. Hingga akhirnya dia memanggil kelabang raksasa yang langsung. Alteim namanya, saking besar kekuatannya, dia sering dikategorikan sebagai sebuah bencana. Memiliki racun yang berbahaya meskipun hanya sedikit yang dikeluarkan. Firasat ini membuat yang lain panik. Dirasa Ogro udah nggak berkutik, Filippo segera mengirim sang kelabang untuk kembali dan berniat membedah Ogro untuk diteliti. Tetapi dia kembali dibuat takjub dengan kekuatan dari Ogro dan terpaksa menggunakan senjata rahasia pertamanya. Setelah memperkenalkan diri dan mengaku sebagai pahlawan peringkat 7 dengan segera senjata rahasia pertama belum sempat terpakai, dia keburu berevolusi ke senjata yang kedua. Tapi justru ini hal yang ditunggu-tunggu Ogro. Berbagai kejutan yang dilihatnya, tapi Filippo heran mengapa Ogro belum melalui Epic Awakening.
Biar pertarungan seimbang, Ogro juga memutuskan untuk menjadi serangga dan langsung aja エグゾスケルトンエリスロンブラッド Di tempat lain, Dami merasakan firasat buruk akan terjadi. Sementara di pertarungan, Filippo memilih melarikan diri. Ogro yang kehilangan jejak berjanji akan melenyapkan Filippo di lain hari. Dami merasa lega karena nyatanya Ogro baik-baik saja. Saat pertarungan tadi, Ogro berhasil mengirimkan pasukan gak kasat matanya untuk memberikan obat dan meminta agar pertarungan ini segera dihentikan. Ogro udah memikirkan matang-matang dan memilih untuk mengakhiri pertarungan dengan caranya sendiri. Bagaimanapun dia sebelumnya juga manusia. Dia nggak ingin banyak yang terluka, apalagi kehilangan nyawa dengan sia-sia akibat kejadian ini. Sebagai bentuk penghormatan karena para pasukan udah bertaruh nyawa, dia segera mendoakan dan mengkremasi mereka yang gugur. Hal ini juga sebagai pertanda jika dia dan pasukannya masih memiliki kekurangan. Pagi hari saat terbangun, dia dikagetkan dengan seorang wanita yang udah berevolusi. Tiba-tiba aja ada di sampingnya. Ditambah hobgoblin-hobgoblin lain yang juga mengalami peningkatan disertai kekuatan istimewa pastinya. Di antara mereka ada juga yang nyatanya mampu menjadi ogre lagi. Tapi sifat setia kawan yang mereka tunjukkan justru membuat Ogro merasa keheranan. Para kobold pun kembali mendapat anggota baru. Bersamaan dengan pemimpin mereka yang juga mengalami peningkatan dan berganti nama menjadi Akikaze no Tsuji. Tapi Gobji memberitahu jika nama asli sampai menyebar, maka kemungkinan musuh merapalkan mantra dari nama mereka bisa terjadi. Untuk itu Ogro pun memutuskan untuk memanggilnya Akita saja. Dia kemudian menghampiri para tahanan, mempersilahkan mereka yang mau pergi, dan menerima untuk sementara bergabung dan latihan dengan pasukannya. Bagi siapa aja yang nggak punya tempat kembali. Tapi justru itu dianggap penghinaan bagi sebagian lord ini. Dia pun menantang pemimpin bayaran di sini, jika menang mereka akan mengambil alih pasukan. Hal itu diiyakan Ogro. Gobji melihat ini sebagai kesempatan agar yang lain melihat cara penggunaan senjata orb itu. Dengan segera duet lord itu menyerang Ogro. Tetapi Ogro pun meminta agar mereka segera disembuhkan. Tapi lagi-lagi merasa jadi pemimpin karena Ogro nggak berkutik. Tapi faktanya dia merasa ada satu orang yang belum melawan. Rupanya dia malah merayu Dami. Dan yang terjadi, anggota hebat dari ras lain pun terlihat berterima kasih karena telah dibebaskan dan diobati. Tapi lagi-lagi あなた様の血はあなたこそ我が愛しの君。 50 anggota sementara pun mereka dapatkan dan langsung digas buat latihan yang dipimpin Ogre Kichi. Sementara sang pandai besi kini mendapat amunisi berkat beberapa anggota dwarf yang dibawa Ogro ini. Dia pun juga mulai melakukan berbagai eksperimen dengan item-item yang didapatkan kemarin. オーブ解放俺の命令も聞かず暴れ出したのですぐ殺した Keesokan hari, dia memulai proyek pembangunan pemandian air panas barunya. Lalu memanfaatkan anggota sementara untuk beruji coba dengan eksperimen barunya. Karya pertama berupa palutor dari para dwarf pun jadi juga. Dia pun melanjutkan ekspedisi siangnya. Tapi pertemuannya dengan Dryad membuat iminnya nggak bisa ditahan dan yang terjadi. 二人でいろいろ楽しく過ごした後は Sadar akan ketahanan pangan adalah hal penting, Ogro pun memutuskan untuk menanam berbagai jenis tanaman agar dia nggak impor seperti yang terjadi di negeri Konoha. Lalu beberapa anggota sementara memilih untuk pulang. Nggak lupa, bangsawan yang jadi tahanan pun jadi dipulangkan. Tapi sebelumnya, Evil Eye Dami telah mencuci otak mereka, dan otomatis Ogro akan mendapat informasi dari kerajaan dan kekaisaran. Dan berita bagus dia dapatkan ketika pasukan manusia telah ditarik mundur semua. Berita itu sampai juga ke kepala elf. Dia pun meminta agar mereka mau datang ke perjamuan Lord Rolf.
Pertunjukan dari sang putri membius semua tamu. Ogro memastikan pada sang kepala apakah ini nggak melanggar aturan. Sang kepala sendiri yang menjamin bahwa mereka sudah dianggap tamu spesial oleh mereka. Kembali ke markas, RT berhasil menemukan batu roh terakhir yang langsung dimakan Ogro agar dia mendapat kekuatan baru lagi. Di waktu senggang, Ogro memanfaatkan untuk menciptakan alat baru berupa 骸骨ムカデだ。 Itu adalah kendaraan yang akan Ogro gunakan untuk mengantarkan manusia-manusia itu kembali ke dunianya. Lanjut menyelesaikan bangunan pemandian, dan wanita merah yang gak fokus latihan ini dapat ceramah dari kesatria pelatihnya. Lanjut ke pesta besar, penyambutan anggota baru yang malah. Sebelum berangkat, Ogro membagi tim menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka pun terlihat saling menguatkan dan mengingatkan. Akhirnya mereka semua berangkat juga. Ogro pun bersiap dengan dunia baru yang belum dia ketahui kekuatannya seperti apa. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.